Video kali ini adalah temporal logic, formula, model, dan tabulix bagian yang kedua. Pada bagian kedua ini kita akan melihat terkait dengan LTL, kemudian formula ekivalensi di LTL, kemudian semantik tabulaux. LTL adalah proportional logic temporal ya. Jadi proportional logic dalam logika yang temporal, dan pada LTL kita akan mendapatkan pad ya. Jadi ada state nanti ya, state 1, 0, 1, 2 dan seterusnya, yang berisi di dalamnya atomnya ya, apa nilai apa ada di dalam atomnya itu, ada apa gitu, dan kumpulan state ini disebut dengan pad ya. Kemudian pad of state ya, sigma ya, pad of sigma itu adalah kumpulan dari state ya, state 0, state 1, state 2 dan seterusnya. Dan kita bisa memberikan atomiknya ya, atomic propositionnya yang bernilai true atau false, dan padnya nanti adalah sigma i, state i tambah 1 sampai i tambah 2 dan seterusnya. Nah ini trade value nya nanti kita bisa simbolkan sebagai V sigma A. Jadi kalau kita punya formula A ya, dan P itu atomnya itu adalah bagian dari P, maka V dari A ya, interpretasi di A adalah pada S0 ya, pada state 0 dan nilainya P dimasukkan. Kemudian kalau kita punya A, maka negasi A aksen adalah kemudian jika interpretasi dari A adalah true jika hanya jika A aksen itu bernilai false ya, kalau dia ada negasi. Kemudian sama kalau untuk penggunaan Boolean operator ya, A aksen atau A aksen 2, maka A itu adalah A aksen ya, A itu adalah A aksen atau A aksen double aksen, maka dia A itu bernilai true jika A aksennya itu true, atau ya, karena di sini atau A double aksennya true. Nah berlaku juga untuk operator yang lain ya, operator then, and dan yang lain-lain. Nah kemudian kalau A itu adalah next ya, ini bacanya next dari aksen, maka interpretasi dari A itu true jika aksen itu bernilai true. Ya, kemudian jika A itu adalah always A aksen ya, maka interpretasi A itu true jika A aksen itu true untuk semua nilai i. Jadi untuk semua nilai i itu harus true ya, untuk semua state. Kemudian jika A itu adalah eventually A, maka A itu true jika A aksen itu true untuk beberapa ya, untuk sebagian dari itu ya. Jadi demikian interpretasinya untuk berbagai keadaan ya. Jadi interpretasi A itu ya true dituliskan sebagai ini ya. Jadi kalau di A itu interpretasi A itu true, maka kita tuliskan sigma interpretasi A itu true seperti ini. Nah, kemudian LTL ini akan satisfies ya, akan ada kondisi satisfies. Nah ini kita simbolkan seperti ini, dan A itu dalam kondisi valid ya, dituliskan seperti ini. Nah kemudian simbol 0 besar ini ya, atau negasi 0 besar ini disebut ini sebagai next formula ya. Dan kondisi yang seperti ini eventually A atau negasi always A itu disebut sebagai future formula. Nah kemudian di LTL akan ada ekivalen ya, formula yang ekivalen.
Yang pertama itu adalah ekivalensinya adalah yang ini ya. Jadi next P itu ekivalen dengan negasi next negasi P. Always P itu ekivalen ya, ekivalen dengan P dan next always P ya. Kemudian ini eventually P itu ekivalen dengan P atau next eventually P ya. Yang ini next P itu ekivalen dengan negasi next negasi P ya. Nah ini ekivalensi. Nah ekivalensi lain adalah distribusi ya. Distribusi contohnya adalah negasi always P dan Q itu ekivalen dengan ya, P Q itu ekivalen dengan always P dan always Q ya. Jadi ini distribusi ya. Mungkin juga distribusi untuk eventually ya, itu hanya berlaku untuk yang atau ya. Kemudian untuk next dia berlaku untuk dan atau. Nah kemudian next juga berlaku untuk implikasi gitu ya. Nah itu distribusinya, hukum distribusi. Nah untuk komutatif ya, komutatif bisa seperti ini ya, jadi urutannya diubah. Kalau di sini always next, maka di sini next always atau eventually always. Kemudian itu bisa juga diubah menjadi next eventually gitu ya. Nah ini komutatif, hanya berlaku untuk yang ini ya. Untuk simbol yang lain itu tidak berlaku komutatif. Nah kemudian collapsing artinya kalau ada dua simbol yang sama ya, simbol temporal yang sama, yang always kita cukup tuliskan always, atau eventually cukup eventually, atau eventually always kita cukup hilangkan yang ini, tidak ada lagi. Eventually karena ini dua kali ya, sama dengan ini, cukup kita tuliskan seperti ini. Nah ini collapsing, atau kita bisa menghilangkan simbolnya kalau dalam kondisi yang memenuhi kondisi yang ini ya. Kemudian next formula yang akan banyak digunakan ya, next A itu kita tuliskan sebagai next sebagai A saja, atau negasi next itu bisa kita tuliskan sebagai negasi A saja. Nah ini contoh penggunaan X formula ya. Jadi di sini P atau Q dan next negasi P dan negasi Q ya, ini pertama dihilangkan dannya ya, ini menjadi koma saja. Nah jadi sekarang kita mau dapat P atau Q, next negasi P dan negasi Q ya. Nah ini karena ada atau ya, ini dipecah jadi dua, di sini P dan di sini Q ya, masing-masing ini dituliskan berulang ya. Jadi kita dengan apa nanti kita akan lihat penggunaan next formula dalam slide berikutnya ya. Jadi ini tadi diulang lagi ya, kita sudah peroleh ini P dan Q. Nah sekarang kita gunakan formula X ya untuk yang ini ya, jadi sama juga dengan ini ya. Tadi kalau kita bisa lihat lagi ya, formula X adalah negasi next A itu cukup tuliskan A, atau negasi next A cukup dituliskan dengan A ya. Jadi kita bisa hilangkan ya, kita hilangkan nextnya jadi seperti ini. Nah ini juga dihilangkan jadi seperti ini. Nah, kemudian ini karena ada dan, maka ini koma, ini koma. Oke, berikutnya ini adalah state 0 ya, dan ini adalah state 0. Nah berikutnya itu adalah yang ini adalah berikutnya adalah state 1 gitu ya. Yang ini juga disebut sebagai state 1. Nah, jadi ini adalah state 1, ini adalah state 1. Jadi kalau kita lihat, maka di state 0 ya, dia di state 0 dia ada P ya,
kemudian ada P dan key tadi ya, ada P dan key ya. Jadi di S1 ya, di S1 di step 1 ya ada negasi P, kemudian ada negasi key ya. Jadi ada negasi P dan negasi key ya, seperti ini ya. Jadi kita menggambarkannya seperti ini ya. Kemudian karena ini state-nya harus ada setiap state harus punya transisi ke berikutnya, tetapi di sini tidak ada transisinya ya, maka kita kembalikan ke dirinya sendiri. Ini juga sama, kembalikan ke dirinya sendiri. Berikutnya kita akan membahas semantik tableaux di future formula. Ini misalnya diberikan sebuah formula seperti ini ya. Ini adalah sebuah formula ya. Nah, kemudian kini akan kita turunkan. Pertama kita gunakan rumus alpha beta ya. Dan kali ini kita menggunakan rumus yang ini ya. Nah, jadi dari sini kita akan dapat B1 dan negasi B2 ya. Ya karena ini dan maka ini kita koma ya. Jadi dari sini kita peroleh ya. Ini kalau kita bisa tuliskan P dari key dan negasi P ya. Jadi seperti ini. Sehingga kita dari sini kita gunakan duality ya, dari duality kalau kita bisa lihat kembali ya, duality itu adalah ya, duality itu adalah P ya, P implikasi negasi eventually negasi P ya. Nah ini kalau kita ubah sedikit ya, jadi ini kalau kita bisa tuliskan ini P ada P ekivalen dengan eventually P ya. Kemudian kalau kita berikan negasi di sini ya, negasi P ya, maka ini adalah negasi juga ya, atau negasi dari P ini adalah negasi-negasi, berarti eventually negasi P ya. Sehingga rumus yang ini ya, ini bisa kita tuliskan seperti ini ya, dari rumus yang ini. Dan sehingga formula yang di atas ya, formula dari 1 ke 2 kita dapatkan ini ya. Kemudian kita sudah dapat yang ini, saya katakan yang pertama ya, ini tahap yang kedua ya. Nah ini untuk menyelesaikan ini kita menggunakan induktif ya, induktif atau ekivalensi yang seperti ini ya, P ya, P dan next P ya. Jadi dengan menggunakan ekivalensi yang ini ya, kita bisa selesaikan yang ini ya. Jadi kalau ini kita tuliskan lagi ya, nah dengan dasar ini ekivalennya adalah apa? Ekivalennya adalah P dan Q ya, P dan Q atau next kemudian always P dan Q ya. Nah ini kita dapat yang ketiga ya, ketiga adalah P dan Q dan next always P dan Q eventually negasi P, ini tetap seperti ini ya. Jadi seperti itu caranya. Kemudian kita yang keempat
karena ini dan, maka dan. Jadi seperti ini ya. Karena di sini masih ada next ya, next ini belum hilang, ini juga belum hilang, jadi ini kita pecah ke sini gitu ya. Ini menjadi S0, kemudian ini menjadi S1 gitu ya. Nah kemudian di S0 nya P dan negasi P, sehingga ini menjadi close, sehingga branch yang ini ya, ini kita bisa close ya. Kita close dia karena ada yang literal ya, dia close, kita sudah determinate cabang. Kemudian untuk cabang yang ini ya, yaitu cabang ini karena masih ada cycle di sini ya. Nah ini kita bisa tuliskan lagi ya, P dan Q ya. Kemudian karena ada negasi ini ya, negasi ini kita bisa gunakan lagi X formula yang ini ya, sehingga negasinya bisa kita hilangkan. Ini adalah P Q ya. Kemudian ini ada negasi, ada next, itu bisa kita tuliskan lagi sebagai eventually P ya. Nah ini tentu ini adalah step berikutnya ya. Tapi kalau kita lihat yang ini adalah kembali menjadi yang ini ya, kembali mirip seperti ini ya, sehingga ini akan menjadi kalau diuraikan akan menjadi seperti ini lagi, akan turun lagi seperti ini. Dan jadi ini akan menjadi infinite structure gitu ya, infinite structure ya. Jadi kalau kita tuliskan S0 nya di sini, S0 nya adalah P dan Q ya, P dan Q ya. Jadi kalau kita ini adalah P dan Q ya. Nah, kemudian S1 nya tentu kembali kita akan peroleh P dan Q lagi. S2 nya seperti apa? S2 nya pasti P dan Q lagi. Nah ini akan terus berulang sampai tidak berhingga gitu ya. Ya dari ini akan berulang ya. Oke, nah kemudian kita akan melihat konstelasi tabulasi yang lain yang tidak ada leaf ya. Jadi ini akan terus berulang ya. Di awalnya L mulai seperti ini, step 0-nya, kemudian L1 nya seperti ini ya, kemudian L2-nya seperti ini ya, L3-nya seperti ini ya, kemudian L4, L5, L6, L7. Nah ini karena ini seperti ini, nah ini akan sama dengan ini ya, sehingga ini akan kembali ke sini gitu ya. Nah ini karena kondisinya seperti ini ya, ini sama dengan ini, maka ini akan kembali ke sini L3. Nah sama ini juga seperti itu ya, ini akan ke L2, ini akan ke L3. Jadi ini akan berputar terus gitu ya, dan tidak akan ada liftnya nanti ya. Kalau di sini kan kita sudah dapat satu lift gitu ya, dan ini yang kondisi yang ini tidak akan pernah tercapai liftnya.